Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mata kuliah statistik bisnis dengan materi analisis korelasi. Materinya adalah analisis korelasi sederhana, koefisien korelasi, uji signifikansi koefisien korelasi, metode kuadrat terkecil. Dengan dosen pengampu Ibu Ervia Eriza. Di sini kami dari kelompok 7 terdiri atas Kamurniati Laya dari Prodi Manajemen, Andita Kurnia dari Prodi Manajemen, Anastasia Biesta dari Prodi Manajemen, Eliza Febrianti dari Prodi Manajemen, Anggita Indah Safitri dari Prodi Akuntansi, Bazatullah Laya dari Prodi Akuntansi. Selanjutnya, slide kedua akan dijelaskan oleh Kak Murniati. Kak Murniati, dipersilakan waktunya. Makasih, Kak. Baik, yang pertama analisis korelasi. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Contohnya, R sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y dikali N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X 2 dikali N sigma Y 2 dikurang dalam kurung sigma Y kali 2, di mana N sama dengan banyaknya pasangan data X dan Y. Sigma X total jumlah dari variabel X. Sigma Y total jumlah dari variabel Y. Sigma X2 kuadrat dari total jumlah variabel X. Sigma Y2 kuadrat dari total jumlah variabel Y. Sigma XY hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Perlu diingat, koefisien korelasi akan selalu berada di dalam range. Yang kedua, dalam teori probabilitas dan statistika korelasi, juga disebut koefisien korelasi, adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua perubah acak atau random variable. Kasih. Terima kasih Kak Murniati. Selanjutnya slide ketiga akan dijelaskan oleh Kak Anggita dari Prodi Akuntansi. Kak Anggita, dipersilakan waktunya. Oke Kak, makasih. Jenis korelasi itu ada 5. Yang pertama ada korelasi parsial adalah metode yang digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat keeratan pada hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Yang kedua, korelasi ganda yaitu suatu bentuk korelasi yang dimanfaatkan agar peneliti dapat melihat berbagai macam hubungan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, korelasi sederhana merupakan sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur bagaimana kekuatan yang ada di antara variabel yang ada. Yang keempat, korelasi positif adalah sebuah korelasi yang memiliki hubungan variabel searah. Yang kelima, berbanding terbalik dengan definisi dari korelasi positif. Untuk arti dari korelasi negatif dengan arah yang berlawanan atau berbanding terbalik. Terima kasih. Terima kasih Kak Anggita. Selanjutnya slide keempat akan dijelaskan oleh Kak Baza dari Prodi Akuntansi. Baik, Kak terima Baza, kasih. silakan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi atau R2 berapa pada rentang angka 0 jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 0 berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati 1, berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat. Dalam rumus R, nilai SS error dalam dikatakan sebagai perwakilan nilai variasi dari residu model. Sedangkan nilai SS total merupakan nilai variasi total dalam data. Rumusnya adalah R pangkat 2 sama dengan 1 SS error
per SS total sama dengan 1 sigma buka kurung Y kurang Y pangkat 2 per sigma YI kurang Y pangkat 2. Keterangan Y sama dengan observasi respon ke 1 ke I. Y sama dengan rata-rata, Y sama dengan ramalan respon ke I. Terima kasih Kak Baza atas penjelasannya. Selanjutnya slide kelima akan dijelaskan oleh Kak Andita dari Prodi Manajemen. Kak Andita, dipersilakan waktunya. Baik, makasih Kak. Yang selanjutnya ada uji signifikansi koefisien korelasi. Uji ini dimaksud untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan 0. Apabila hubungannya sama dengan 0, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Pertimbangan lain ialah menyangkut jumlah data atau sampel yang akan digunakan dalam riset. Semakin kecil angka signifikansi, maka ukuran sampel akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar angka signifikansi, maka ukuran sampel akan semakin kecil. Untuk memperoleh angka signifikansi yang baik, biasanya diperlukan ukuran sampel yang besar. Sebaliknya, jika ukuran sampel semakin kecil, maka kemungkinan munculnya kesalahan semakin ada. Untuk pengujian dalam SPSS digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika angka signifikansi hasil riset kurang dari 0,05, maka hubungan kedua variabel signifikan. Yang kedua, jika angka signifikansi hasil riset lebih dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tidak signifikan. Sebagai berikut rumusnya uji signifikansi dari korelasi yaitu T sama dengan R pangkat N-2 per 1 min R kuadrat. Jika T hitung lebih dari T table, hipotesis alternatif diterima. Jika T hitung kurang dari T table, hipotesis alternatif ditolak. Baik, terima kasih Kak Andita atas penjelasannya. Selanjutnya slide 6 akan dijelaskan oleh Kak Eliza dari Prodi Manajemen. Kak Eliza, dipersilakan waktunya. Baik, Kak. 5. Metode kuadrat kecil merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilai yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Terkadang proses yang melibatkan metode kuadrat kecil untuk menentukan hubungan dua variabel. Tahun 1980, X1 kosong jumlah mahasiswa 590, XI titik KI 0 XI 2 0 191 XI 1 jumlah mahasiswa 600 XI titik KI 600 XI 2 1 1982 XI 2 jumlah mahasiswa 685 XI titik KI 1370 XI 2 4 tahun 1983 XI 3 jumlah mahasiswa 720 XI titik KI 2160 XI 2 9 1984 XI 4 jumlah mahasiswa 631 XI titik YI 2542 YI 2 16 1985 XI 5 jumlah mahasiswa 660 XI titik YI 3345 XI 2 25 1986 XI 6 jumlah mahasiswa 503 XI titik YI 3018 XI 236 1987 XI 7 jumlah mahasiswa 681 XI titik KI 4767 XI 2 49 1988 XI 8 jumlah mahasiswa 948 XI titik KI 8532 XI 2 64. Sudah, Kak. Baik, terima kasih Kak Eliza atas penjelasannya.
Jadi kesimpulannya adalah analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.